Nama saya Indra Firmansyah, mulai merasa penuh keresahan dalam hidup sejak tahun 2015. Saya menghubungi Ustadz Abu Fida, sesama orang tua wali murid di TK Sunda Kelapa, melalui sambungan telepon untuk menyatakan pertobatan dan berazam untuk memperbaiki ibadah yang selama ini dilaksanakan ala kadarnya saja. Juli 2017 saya menjalankan ibadah dengan baik, tetapi kenapa hati ini masih galau? Bingung dan resah makin melanda. Dan datanglah berita duka cita itu, bulan Juni atau Juli 2017, salah satu sahabat baik saya meninggal dunia. Seorang kacap sebuah ban plat merah dengan logo pita berlatar belakang warna biru itu meninggalkan saya dan kami semua. Sahabat yang baik, yang rajin sholat, selalu tahajud, pada waktu jalan-jalan ke pulau di saat YG lain sibuk karaoke, main musik, main kartu, minum bir, beliau bertahan di kamar dan tahajud, bos yang baik, royal dalam berbagi, meninggal dunia di umur 43 tahun. Saya dan beberapa teman dari kantornya ikut mengantar sampai ke pemakaman di Karet Tengsin depan Citiwalk Sudirman. Alhamdulillah, pemakaman berjalan lancar, lalu doa penutup pun dilantunkan Ustadz. Selesai berdoa kami semua siap-siap beranjak pulang, lalu masalah dimulai. Datanglah rombongan jenazah lain menuju lokasi kuburan sahabat kami, lalu serta-merta seorang ibu menghampiri dan bertanya, kenapa lubang kuburan anak saya dipakai? Subhanallah, ternyata hari itu ada 2 jenazah yang akan dimakamkan, dan jenazah kawan saya telah salah dimakamkan di liang lahat orang lain. Keluarga sahabat saya berusaha bernegosiasi agar jenazah kedua bersedia dimakamkan di liang lahat yang seharusnya milik teman saya. Tetapi keluarga jenazah kedua bersikukuh ingin agar jenazah teman saya digali lagi dan dipindahkan. Segala upaya dilakukan tetapi pada akhirnya, makam sahabat saya digali lagi. Saya dan teman-teman saya YG lain membatalkan diri untuk pulang dan memilih bertahan untuk ikut membantu proses penggalian ulang dan pemindahan jenazah sahabat saya. Proses penggalian pun dimulai, dan subhanallah, saat lihat lahat baru berhasil digali setengahnya, ujung-ujung papan baru terlihat sedikit, kami semua saling pandang satu sama lain dan merasakan jantung berdegup kencang, karena kami semua mencium bau khas seperti rambut terbakar, bau sangit seperti ada yang terbakar. Ibu sahabat saya sontak pingsan saat itu juga dan menimbulkan kekacauan dan teriakan dari ibu-ibu lain. Penggalian dilanjutkan dan subhanallah, kami semua melihat papan liat lahat yang sudah menghitam, serta jenazah yang sudah berasap dengan kain kafan yang hangus, dan bau daging terbakar tercium sangat kencang sekali. Kami semua berteriak subhanallah, astagfirullah, semua lafaz yang kami ingat kami bacakan. Para penggali makam loncat keluar dari liang lahat lalu berlari menjauh. Ya Allah! Sahabat kami yang rajin sholat dan royal dalam berbagi, baik hati dan disenangi bawahan, engkau buka aibnya kepada kami, dosa apa yang ia pikul sampai ia merasakan dibakar di alam kubur padahal belum 1 jam makamnya ditutup. Keluarga jenazah kedua pun merasa bersalah dan mengikhlaskan sahabat saya tetap dikubur di liang lahat itu, lalu, subhanallah. Para penggali kubur cepat-cepat menurunkan tanah tanpa menyusun lagi papan-papan yang sudah menghitam dan sebagian sudah patah-patah serta rapuh. Ya Allah! Engkau azab sahabatku, engkau buka aibnya, dan engkau buat ia dikubur langsung dengan tanah. Ya Allah, dosa apakah ini? Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ibu sahabat saya dilindungi dari melihat kondisi anaknya dengan cara dipingsankan sebelum penggalian selesai. Selesai acara penguburan lalu saya dan teman-teman bersepakat untuk belajar mengaji dan mencari tahu dosa apa sampai azabnya seperti itu. 1 bulan kami keliling-keliling mendatangi pengajian, lalu kami semua sepakat berhenti dari profesi kami sebagai karyawan bidang keuangan. Satu teman saya sekarang menduda karena istrinya menolak dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tapi Allah buktikan janjinya, setelah berhenti kerja, dia sekarang berjualan susu kefir dengan omset sama seperti gajinya saat dia bekerja sebagai karyawan di lembaga keuangan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan diberikan taufik, hidayah untuk terus istiqomah di jalan hijrah. Azab Allah itu nyata. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 5, ayat 98. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksanya siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah 5, ayat 40.
Dengan tetap menjadi pelaku riba, itu artinya, kita memusuhi Allah, dan menyakitinya, karena Allah jelas-jelas mengumumkan perang melawan pelaku riba. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Al-Ahzab 33, ayat 57. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri, tempat kediamannya. Yang demikian itu, sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Al-Maidah 5, ayat 33.